Bapak Ibu, mari kita menyatukan hati kita untuk masuk di dalam doa sebelum kita memulai kelas PA kita pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur karena malam hari ini kami mempunyai kesempatan untuk belajar dari kebenaran firman Tuhan. Kami rindu supaya kiranya firman Tuhan boleh tetap menjadi kekuatan buat kami, khususnya ketika kami menjalani kehidupan di dalam masa-masa yang penuh dengan pergumulan ini. Tuhan kiranya tolong dan mampukan kami agar kami benar-benar dapat fokus untuk masuk dan memeriksa akan pesan firman Tuhan yang Tuhan ingin sampaikan kepada kami. Kami bersyukur, berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Baik, Bapak Ibu, malam hari ini kita akan bersama-sama memikirkan sebuah tema, ya. Satu tema yang diambil dari surat Roma, pasalnya yang pertama, ayatnya ke-16 dan ayat ke-17. Mari saya ajak Bapak Ibu untuk kita bersama-sama membuka Alkitab, membaca dari surat Roma, pasalnya yang pertama, ayat 16 dan ayatnya yang ke-17. Saya akan membacakan buat Bapak Ibu sekalian. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Sedemikian pembacaan Alkitab untuk kita coba pahami bersama-sama saudara-saudara di dalam kelas PA kita pada malam hari ini. Bapak Ibu, ada satu pertanyaan universal yang rupa-rupanya menggelisahkan hati banyak orang setelah manusia jatuh ke dalam dosa. Pertanyaan universal itu adalah bagaimana caranya supaya orang berdosa dapat selamat. Pertanyaan itu adalah pertanyaan yang ditanyakan dari berbagai zaman. Kalau kita melihat di dalam sejarah agama-agama, saudara-saudara, agama-agama suku, agama-agama kuno, sudah bergumul dengan pertanyaan itu. Ya. Dan agama-agama kuno itu berusaha menjawabnya dengan satu solusi, yaitu manusia harus memberi persembahan, memberi sesajian, agar yang ilahi itu tidak murka kepada manusia. Tetapi saudara-saudara, tetap saja jawaban itu tidak pernah memuaskan hati manusia. Tetap saja ada satu pertanyaan di dalam batin manusia, bagaimana caranya supaya manusia berdosa bisa selamat. Sampai kepada agama-agama modern pada hari ini, saudara-saudara, pertanyaan itu juga menjadi pergumulan banyak agama-agama. Bagaimana caranya supaya manusia bisa selamat? Ada berbagai macam solusi ditawarkan. Misalnya, ada yang agama-agama tertentu yang menawarkan solusi dengan cara manusia berbuat kebaikan. Ada yang menawarkan solusi manusia harus menjalankan ritus-ritus, menjalankan hukum-hukum agama. Tetapi setelah semuanya itu dilakukan, saudara-saudara, tetap saja tidak pernah ada jawaban yang bisa membawa kelegaan atau kepastian tentang keselamatan. Apa yang menjadi cara supaya manusia bisa diselamatkan? Nah, saudara-saudara, rupa-rupanya pencarian besar itu akhirnya terjawab ketika seorang tokoh reformasi gereja yang bernama Martin Luther, saudara-saudara, ketika dia membaca satu teks Alkitab, yaitu persis yang kita baca pada hari ini, Roma 1, 16 ayat 17, disitulah dia mendapatkan jawabannya, saudara-saudara. Ya, jawabannya adalah manusia bisa selamat kalau dia percaya. Ya. Manusia bisa selamat kalau dia beriman. Nah, saudara, saya mau ajak kita pahami dulu latar belakang teks yang kita baca pada malam ini. Kalau kita baca, saudara-saudara, surat Roma itu diawali dengan
satu kerinduan Rasul Paulus untuk bisa datang ke kota Roma. Jadi kalau Bapak Ibu baca ayat-ayat sebelumnya, Paulus di situ ngomong begini, aku rindu sekali datang ke Roma. Ya saudara, mau apa Paulus datang ke Roma, saudara-saudara? Ternyata dikatakan dia rindu untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Wah, saudara-saudara, ini luar biasa ya. Biasanya kalau orang kangen ke satu kota itu karena kangen ada siapa di sana. Kangen ke satu kota karena di kota itu ada kuliner yang favorit, yang menjadi kesukaan kita. Tapi buat Paulus bukan itu alasan rindu datang ke Roma. Buat Paulus, rindu datang ke Roma adalah karena dia ingin memberitakan Injil kepada orang-orang di kota Roma. Bahkan kalau saudara-saudara membaca, saudara di dalam Roma 1 ayat 14, saudara-saudara, Paulus berkata begini, aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang yang tidak terpelajar. Jadi rupa-rupanya memberitakan Injil itu dianggap seperti sebuah hutang. Bapak Ibu, kalau kita punya hutang kan harus dibayar, ya. Harus dipenuhi kewajibannya. Harus diselesaikan. Nah, seperti itu juga di dalam pikiran Paulus, aku harus memenuhinya. Aku harus menyelesaikannya, saudara-saudara. Dia merasa berhutang. Nah, saudara-saudara, kalau kita membaca ayat 16, di dalam terjemahan bahasa Indonesia bunyinya kan, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Tapi kalimatnya beda sekali kalau Bapak Ibu membaca terjemahan Alkitab di dalam bahasa Inggris. Di dalam ayat 16 yang tadi kita baca, kalimat awal itu berbunyi begini. I am not ashamed of the gospel. Aku tidak merasa malu karena Injil itu. Saudara, kenapa Paulus tidak merasa malu? Sebab kalau kita coba periksa ya saudara-saudara, ini kan kita PA ya. Roma itu kan pusat atau ibu kota dari Kekaisaran Romawi. Di dalam kota itu saudara-saudara berdiam orang-orang pinter, filosof-filosof, ya orang-orang terpelajar, filosof-filosof ternama itu mereka tinggal di kota Roma, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara kalau dikatakan memberitakan Injil, apa sih Injil itu isinya? Injil itu kan isinya tentang Allah pencipta jadi manusia. Bagaimana juru selamat yang mau memberi hidup, tapi kok mati. Nah, bagi orang-orang seperti ini, bagi orang-orang terpelajar, Injil itu kebodohan. Ya. Masa pencipta jadi sama seperti ciptaan? Masa juru selamat yang katanya mau memberi hidup, kok dia sendiri malah mati? Karena itu, saudara-saudara, bagi orang-orang terpelajar ini sangat mungkin ketika Paulus memberitakan Injil, dia akan diejek, dia akan dihina. Injil akan ditolak karena dianggap kebodohan. Tapi standpoint Paulus jelas. I am not ashamed. Aku tidak merasa malu atas Injil itu. Bahkan saudara-saudara, tidak merasa malu bisa kita tafsirkan, aku tidak takut sama sekali. Saudara, kita tahu Roma yang adalah ibu kota Kekaisaran Romawi ini berisi orang-orang yang tidak percaya kepada Allah, bukan? Dan resiko terbesar kalau Paulus datang ke sana itu ibarat masuk ke kandang singa, saudara-saudara. Ya, dia pergi ke tempat di mana orang tidak percaya Tuhan. Maka memberitakan tentang Tuhan Yesus kepada orang-orang di Roma, itu berarti ada satu resiko besar. Dia bisa ditangkap. Dan bahkan memang itulah yang terjadi, saudara-saudara. Dia ditangkap. Dan kemudian dia dipenjarakan di sana, saudara-saudara. Tapi Paulus mengatakan, aku sedikit pun tidak merasa malu. Aku tidak merasa takut untuk memberitakan Injil. Baginya datang ke kota Roma, memberitakan Injil itu seperti utang yang tidak boleh tidak dibayar. Yang tidak boleh
tidak dilakukan. Harus dilakukan. Nah, kita penasaran bukan? Kok sebegitu kuatnya kerinduan Rasul Paulus ini? Ada apa? Nah, kalau kita membaca kalimat selanjutnya, ayat 16, saudara-saudara, di situ Paulus katakan, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Saudara, dikatakan karena Injil, berita tentang di dalam Yesus ada keselamatan, itu adalah the power of God yang menyelamatkan semua orang yang percaya. Nah, di sini Martin Luther mendapat jawabannya, saudara-saudara. Oh, kalau begitu keselamatan bukan karena perbuatan manusia. Keselamatan bukan karena perbuatan baik. Keselamatan bukan karena, kalau saudara mengerti konteks reformasi gereja pada waktu itu, gereja, kalau kita sebut gereja pada waktu itu memang hanya ada satu, yaitu Katolik Roma, saudara-saudara, yang waktu itu kalau saudara ingat-ingat kembali ceritanya, saudara-saudara sedang membangun satu gereja dan kemudian memasang satu peti persembahan dan mengatakan kalau orang memasukkan uang ke dalam peti ini, maka ketika terdengar satu bunyi gemerincing, satu keping uang, maka satu jiwa akan melompat dari neraka pindah ke sorga. Jadi pada waktu itu saudara-saudara seolah-olah ada satu dogma yang dinyatakan melalui gereja bahwa orang bisa pindah dari neraka ke sorga karena persembahan. Nah, saudara-saudara, Martin Luther pada waktu itu gelisah sekali dengan pemahaman atau pengajaran yang seperti ini. Karena itu, ketika dia membaca Roma 1 ayat 16, saudara-saudara, dia mendapatkan jawabannya. Injil adalah kekuatan Allah. Injil itu adalah power dari Tuhan yang menyelamatkan semua orang yang percaya. Semua orang yang beriman. Semua orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Jadi Injil itu universal, saudara-saudara. Siapa saja, orang apapun dari bangsa manapun, bisa diselamatkan. Asal satu saja. Syaratnya satu. Asal mereka percaya. Karena itu kita tahu salah satu semboyan gereja reformasi adalah sola fide. Only by faith. Hanya dengan percaya. Hanya karena percaya. Hanya karena iman. Manusia bisa diselamatkan. Mau itu orang Yahudi, mau itu orang Yunani, mau itu orang Asia, mau itu orang Afrika, siapapun juga yang percaya kepada Yesus Kristus, yang percaya kepada pemberitaan Injil, dia akan diselamatkan. Itu yang dikatakan Paulus di dalam ayat 16. Nah, mari sekarang kita cek ayat 17. Nah, sebetulnya ayat 17 ini yang menjadi fokus PA kita pada malam ini, Bapak Ibu. Di dalam ayat 17, Paulus berkata begini, sebab di dalamnya, di dalam Injil, nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, Paulus katakan, orang benar akan hidup oleh iman. Saudara-saudara memang memahami ayat 17 tidak mudah untuk kita pahami. Tapi saya mau ajak kita belajar sama-sama, saudara-saudara. Dikatakan, sebab di dalam Injil nyata kebenaran Allah. Kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Nah, untuk mempermudah pemahaman kita, saya akan membacakan ayat 17 ini di dalam Alkitab berbahasa Inggris. Ya, Bapak Ibu. Karena di situ ada satu frase yang lebih mudah untuk kita pahami. Di ayat 17 dikatakan begini, saudara-saudara. For in the gospel, di dalam Injil,
a righteousness from God is revealed. Kebenaran Allah itu dinyatakan di dalam Injil. Lalu kalimat selanjutnya begini. A righteousness that is by faith. Kebenaran hanya karena iman. Kalimat selanjutnya, from first to last. Dari awal sampai akhir. Nah, sebagai penutup di dalam ayat 17, Paulus menyimpulkan, karena itu katanya, orang benar hidupnya hanya oleh iman atau hanya karena iman. Nah, saya tertarik untuk mengajak Bapak Ibu untuk memeriksa dan memikirkan, studi bersama-sama kalimat yang mengatakan begini, a righteousness that is by faith from first to last. Faith from first to last. Iman yang dari awal sampai akhir. Nah, saudara, ini menarik untuk kita perhatikan apa yang Paulus maksudkan. Apa sih yang dimaksudkan faith from first? Iman yang sejak pertama kali. Nah, saudara, kalau kita bandingkan ya, saya di sini, ini kebetulan saya masih di kantor Bapak Ibu. Saya di sini punya penggaris, saudara-saudara. Ya, saya punya penggaris. Ya. Anggap saya ini di titik ini, di sisi ini adalah permulaan. Ya, ini seperti orang lari ya. Ini garis start, ini adalah lintasannya, dan ini adalah garis finishnya, garis akhirnya. Nah, sekarang mari kita lihat first, garis start. Ya. Saudara, kalau ini diibaratkan sebagai perjalanan hidup orang percaya, ya, yang diselamatkan, maka dia bisa diselamatkan karena di awal ini ada iman. Jadi orang bisa masuk kepada jalan keselamatan, diawali pintunya adalah iman. Orang nggak mungkin masuk ke sini dan berjalan di dalam jalan keselamatan kalau dia tidak masuk lewat pintu yang namanya iman. Nah, saudara, kalau dikatakan manusia diselamatkan karena iman, saudara-saudara, kita udah tahu itu. Tapi kalau ditanya, saudara-saudara, dari mana datangnya iman itu? Saudara, ada kalau di dalam sejarah, Bapak Ibu mungkin bisa catat saja ya. Di dalam sejarah ada banyak jawaban yang mengatakan dari mana munculnya iman. Yang pertama saya sebut dengan kalimat from vision to faith. From vision, dari melihat, lalu muncullah iman. Nah, jawaban ini nih persis seperti Thomas. Ya. Orang baru beriman kalau dia lihat. Orang baru percaya kalau dia udah lihat, baru dia percaya. From vision to faith. Itu yang pertama. Ada orang yang mengatakan, dari mana datangnya iman? From experience to faith. Dari pengalaman akan membawa orang beriman. Misalnya begini, saudara, satu kali kita dengar ya, misalnya ada seorang yang nggak percaya Tuhan, lalu tiba-tiba dia divonis dokter sakit dan dokter udah bilang kami tidak tahu bagaimana menolong Anda, tidak ada cara lagi, kami angkat tangan. Tiba-tiba orang yang sakit serius itu, yang kata dokter udah nggak ada obatnya, tiba-tiba dia sembuh. Nah, karena dia punya pengalaman sembuh, tadinya dia nggak percaya Tuhan, karena pengalaman, dia akhirnya percaya Tuhan. Jadi, jawaban yang kedua, dari mana datangnya faith atau iman? Jawaban kedua ini mengatakan karena dia punya pengalaman. Pengalamannya itu menuntun pada iman. Itu from experience to faith. Jawaban yang ketiga, saudara-saudara, ada orang mengatakan from evidence to faith. Dari bukti. Kalau ada buktinya. Ya.
kalau ada buktinya, saya akan percaya. Misalnya, mana Tuhan? Mana? Tuhan nggak ada. Saya baru percaya Tuhan kalau ada buktinya. Nah, itu. Kalau ada evidence, kalau ada bukti, orang baru percaya. Itu jawaban ketiga. Jawaban keempat, saudara-saudara, from reasoning, reason, ya, from akal budi, to faith. Jadi orang baru mau percaya kalau masuk akal. Orang baru percaya kalau dia mengerti. Orang baru mau percaya kalau dia memahami. Nah, di situ saya baru percaya. Nah, saudara-saudara, apapun jawabannya dari 4 model ini, saudara-saudara, semua 4 jawaban ini punya satu kesamaan. Kesamaannya apa? Bahwa percaya itu keputusan saya. Misalnya soal yang melihat, ya. From vision to faith. Kalau saya lihat, aku akan percaya. Berarti siapa yang putuskan untuk percaya? Saya. Yaitu kalau saya lihat. Kalau kita ambil contoh yang lain. From experience to faith. Kalau saya mengalami, kalau saya betul sembuh dari penyakit yang ganas ini, saya akan percaya. Jadi, percaya itu siapa yang memutuskan? Saya. Karena saya mau percaya. Nah, Bapak Ibu mari kita buka satu ayat. Filipi pasal 2 ayat 13. Filipi pasal 2 ayat 13. Ya. Filipi 2 ayat 13. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu sekalian. Bunyinya begini. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan, will, maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Will, kemauan untuk percaya, bukan karena Irwan mau percaya, bukan. Bukan karena Pak Andreas memutuskan, oh aku yang putuskan, saya mau percaya. Tidak. Kalau bahkan dikatakan kita mau percaya, Paulus katakan itu pun adalah pekerjaan Allah. Sampai membuat kita punya kemauan untuk percaya, itu dikerjakan oleh Allah Roh Kudus di dalam hati kita. Satu ayat lagi untuk membuktikan, saudara-saudara. Roma 3, ya, surat Roma pasal 3, ayat 10 dan ayat 11. Roma 3, ayat 10 sampai ayat 11. Saya akan bacakan. Tidak, khususnya ayat yang ke-11 ya, saudara-saudara ya. Kalau saya bacakan lengkap saja ya. Roma 3, ayat 10. Tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Perhatikan ayat 11 bagian akhir. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Jadi sebetulnya kalau saudara dan saya sekarang bisa masuk dalam perjalanan kita sebagai orang Kristen di sini, kita masuk di awal, ya. Paulus katakan kita masuk karena iman. Iman yang dari awal ini, from first. Iman ini yang membuat kita masuk ke jalan ini. Dan iman ini bukan karena kita yang mau percaya. Bukan karena kita yang mau beriman kepada Tuhan. Tapi kita bisa percaya karena Allah yang mengerjakan iman itu di dalam hati kita. Paulus katakan di dalam Roma 3 ayat ke-11, sesungguhnya orang berdosa gak ada yang mau mencari Allah. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Kalau Bapak Ibu ingat kembali teks lagu Amazing Grace, ya, John Newton itu sebagai pengarang lagu Amazing Grace, dikatakan, was blind, but now I see. John Newton menggambarkan manusia berdosa itu kayak orang buta. Dulu aku buta, sekarang aku melihat, katanya John Newton. Nah, buta artinya bahkan manusia itu tidak pernah mau datang kepada Allah. Tapi betul-betul manusia bisa percaya di awal ini. Manusia bisa masuk kepada jalan keselamatan karena oleh iman, yaitu iman yang
bekerja from first. Sejak awal, iman yang adalah pekerjaan Allah ini yang membuat Bapak, Ibu, dan saya masuk sebagai orang yang sekarang menikmati keselamatan. Jadi kalau Paulus katakan di kalimat akhir di ayat 17 ya, kayak tema kita nih, orang atau manusia hidup oleh iman. Artinya apa? Bapak, Ibu, dan saya. Saudara sebagai orang Kristen, saya juga orang Kristen. Kita bisa menikmati hidup di dalam keselamatan. Kita bisa masuk ke jalan ini. Pintunya adalah iman. Tapi iman itu bukanlah iman yang diusahakan oleh kemauan manusia. Tapi dikatakan dengan jelas, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu kemauan untuk percaya. Karenanya saudara, semboyan reformasi bukan hanya only by faith kan? Bukan hanya sola fide, tetapi ada semboyan yang kedua yang namanya sola gratia. Hanya anugerah Allah. Jadi iman pun itu adalah anugerah. Kalau saya bisa percaya, sebetulnya saya ini orang buta, manusia berdosa yang gak lihat. Kok bisa saya tuh mau percaya kepada Yesus? Karena iman yang adalah anugerah Allah. Nah, sekarang mari kita perhatikan bagian yang berikut. Sesudah kita masuk di awal ini lewat pintu yang namanya iman, sekarang kita berjalan sebagai orang percaya, bukan? Di sini, ya, di sepanjang hidup kita. Bagaimana kita hidup di sini? Jawabannya Paulus, kita pun di sini hidup oleh iman. Jadi, saudara dan saya menjalani hidup Kristen kita sekarang ini, kita jalani oleh iman atau dengan iman. Nah, saya mau ajak kita membuka tulisan Paulus juga di dalam satu kitab yang sama, saudara-saudara. Yaitu mari kita membuka, saudara-saudara, Roma pasal 8. Roma pasal 8. Ayat 31 sampai ayat 39. Roma pasal 8, ayat 31 sampai dengan ayat 39. Ya. Mari kita baca bersama-sama Bapak Ibu. Roma 8, 31 sampai 39. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka? Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan? Atau kelaparan? Atau ketelanjangan? Atau bahaya? Atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari, kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin, kata Paulus, bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, kuasa yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara, ini luar biasa ya. Sekarang saudara dan saya udah percaya, kita masuk ke pintu keselamatan karena iman. Sekarang kita berjalan dalam perjalanan hidup kita sebagai orang Kristen yang sudah diselamatkan, tapi masih tinggal di dunia ini.
Artinya kalau masih ada di dunia ini, kita masih menghadapi pergumulan-pergumulan, saudara-saudara. Ya, seperti yang dikatakan oleh Paulus itu. Penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya, pedang, COVID. Artinya, apapun bisa terjadi di sepanjang hidup kita di dunia ini, dalam perjalanan kita selaku orang percaya. Nah, saudara-saudara, apa yang menjadi kekuatan kita untuk menjalani hidup di dunia ini? Paulus katakan, orang benar itu hidupnya oleh iman. Ya. Artinya bukan hanya iman from first, menjadi pintu masuk, tetapi sepanjang hidupnya ini adalah hidup oleh iman. Atau hidup dengan iman. Artinya hidup dengan iman, sekalipun hidup kita di dunia ini, saudara-saudara, menghadapi pergumulan atau menghadapi tantangan yang sangat berat, kita menjalaninya ini, saudara-saudara, dengan satu keyakinan bahwa apa? Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Saudara, minggu lalu saya pergi ke Semarang. Jadi weekend, hari Jumat lalu, saya ke Semarang. Tujuannya adalah saya melayat. Jadi ada anggota dulu, keluarga ini bergereja di GKI Beringin, jemaat yang saya layani dulu. Walaupun sekarang mereka sudah menjadi anggota di GKT, Gereja Kristus Tuhan, tetapi kami berkomunikasi dengan sangat baik, saudara-saudara. Nah, keluarga ini, saudara-saudara, saya dengar ada satu berita mengejutkan, bahwa anak dari jemaat ini, saudara-saudara, meninggal. Anaknya ini umur 29 tahun. Sudah menikah beberapa tahun yang lalu, dan yang meninggal ini sudah punya anak kecil. Ya, anaknya usianya 1 tahun beberapa bulan. Jadi masih sangat kecil. Nah, papinya ini, ya, jadi anak dari jemaat saya yang umur 29 tahun ini meninggal. Saudara, berita itu sangat mengejutkan kami semua. Kenapa ya? Nggak ada dengar ada sakit, ada apa gitu. Lalu saya diceritakan beberapa waktu, jadi minggu sebelum meninggal, dia dioperasi, dokter mengambil polip di hidung. Ya, ada seperti daging di pangkal hidung di belakang itu, daging itu diambil, dipotong. Sebetulnya operasi polip itu sangat lumrah. Saya saja juga sudah mengalami operasi polip, Bapak Ibu. Tapi masalahnya setelah operasi dilakukan dan selesai, ternyata anak ini umur 29 tahun, koma, nggak bangun. Ketika diselidiki, saudara-saudara, ternyata terjadi yang disebut, kalau nanti Bapak Ibu boleh googling, terjadi aneurisma. Jadi ada seperti gumpalan pembuluh darah yang mungkin terkena pisau dari operasi itu dan pecah pembuluh darah itu. Kasusnya itu sama seperti kalau orang hipertensi lalu pembuluh darah di otaknya pecah. Jadi di otaknya itu tertutup darah dan seperti orang pembuluh darah pecah pada umumnya ya koma. Nah, anak ini begitu. Saudara, syok sekali bapak ibunya. Awalnya itu cuman operasi polip hidung, tapi tiba-tiba koma. Dan tidak bertahan lama, saudara-saudara, kemudian pemuda 29 tahun ini meninggalkan dunia ini. Meninggalkan istrinya, meninggalkan anaknya yang umurnya setahun 3 bulan kalau saya tidak salah. Meninggalkan papi maminya. Semua sedih sekali, saudara-saudara. Saya menyempatkan diri untuk datang melayat ke Semarang, saudara-saudara. Saudara, dalam hidup kita di dunia ini apapun bisa terjadi.
Kalau kita bicara pandemi, ya, ini udah berapa banyak orang yang meninggal dunia. Saya percaya anggota jemaat GKI Ngagel juga ada yang menjadi korban dari keganasan virus ini. Ya, kita nggak menyangka, saudara-saudara, bahwa ini pertemuan yang terakhir dengan orang itu, gitu. Atau kalau Bapak Ibu masih ingat, ini berita-berita online kita ini kan sedang diramaikan dengan peristiwa kecelakaan maut di jalan tol dari artis itu, saudara-saudara. Nggak peduli masa lalu dia, saudara-saudara, tapi saudara-saudara, orang pergi baik-baik, sehat-sehat, umurnya masih 27, umurnya 30-an, tiba-tiba mati, saudara-saudara. Apapun di dunia ini bisa terjadi. Tapi Paulus bilang begini, saudara-saudara. Engkau masuk dalam hidup keselamatan dengan iman, pintunya ini iman, dan engkau menjalani hidupmu di dunia ini yang penuh dengan pergumulan juga karena iman atau oleh iman. Artinya, kita tidak akan mungkin bisa menjalani hidup kita di dunia yang penuh dengan kesulitan, pergumulan, air mata, tantangan, kesulitan, dan bahaya. Tidak mungkin dengan kekuatan kita. Tapi kita hanya menjalaninya dengan percaya bahwa tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Nah, itu keyakinan imannya Paulus. Kalau kita baca di dalam Roma pasal 8, Paulus mengatakan, jalanilah juga. Jangan cuma masuki dengan iman, tapi jalani juga hidupmu di dunia ini dengan iman atau oleh iman. Iman bahwa tidak ada yang dapat memisahkan Bapak Ibu. Tidak ada yang dapat memisahkan saya dari kasih Kristus. Apapun yang kita alami atau apapun yang terjadi. Saudara, ketika saya melayat, saya menangkap raut kesedihan keluarga ini. Tetapi ternyata keluarga ini, saudara-saudara, tidak seperti yang saya bayangkan. Ya. Awalnya memang saya mendengar mereka sangat syok, sangat histeris gitu. Tapi ketika saya melayat, di rumah duka, saya berbincang-bincang dengan papa dari yang meninggal ini, dari mamahnya juga. Lalu orang tua ini bilang begini, Pak, memang ini malpraktek. Memang ini malpraktek. Tapi kami tidak akan menuntut. Menuntut tidak akan menghidupkan anak kami. Hanya satu yang kami percaya, anak kami sudah nyaman dalam pelukan Tuhan. Waduh, Bapak Ibu, dengar orang menghadapi anak yang sehat walafiat, umur 29 tahun, punya cucu yang masih 1 tahun 3 bulan, meninggal ini anak ini, dan mengatakan anak kami sekarang sudah nyaman dalam pelukan Tuhan. Itu kan tanda bahwa memang hidup penuh pergumulan ini harus dijalani dan dihadapi dengan iman. Makanya Paulus katakan, dimulai dari iman, from first, dijalani dengan iman. Nah, sekarang kita masuk kepada bagian akhir. Sampai pada ujung yang satu lagi di sini, ujungnya ini pun kita lihat dengan mata iman. Nah, saya mau ajak Bapak Ibu buka satu ayat, Roma 8, ayat 22 sampai ayat 24. Masih di kitab yang sama ya Bapak Ibu. Roma 8 ayat 22 sampai ayat 24. Nah, waktu saya sudah habis nih, saya harus berhenti ya. Mari kita lihat sebentar saja. Roma 8 ayat 22 sampai dengan ayat 24. Saya akan bacakan buat kita sekalian, saudara-saudara. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita, perhatikan, sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Tapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi
Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Saudara, dalam perjalanan kita menuju akhir dari hidup kita, ya, Paulus katakan di ujung hidup kita ini, saudara-saudara, ada satu pengharapan. Pengharapan yang dilihat, yang dimiliki oleh semua orang percaya. Bahwa apa? Bahwa satu kali kita akan meninggalkan dunia ini, Paulus katakan, ya, pembebasan tubuh kita, dan kita akan masuk dalam kemuliaan, masuk dalam hidup kekal, dan tinggal selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Saudara, pengharapan ini adalah pengharapan yang kita lihat dengan mata iman. Bahwa ini perbedaannya orang percaya dan orang yang tidak percaya kalau dia meninggal. Orang percaya tahu bahwa kematian bukanlah akhir hidupnya. Orang percaya punya satu iman, pengharapan iman. Bahwa kalaupun hidup di dunia ini sudah selesai, ya, pembebasan tubuh kita, kata Paulus, kita punya pengharapan akan hidup yang kekal. Yaitu hidup bersama dengan Tuhan. Bersama dengan seluruh orang percaya yang lain. Dan demikianlah kita akan tinggal selama-lamanya bersama dengan Tuhan, bersama dengan mereka. Dan ini pun adalah iman kita. Belum kita lihat. Belum bisa kita buktikan, ya. Belum. Karena iman kita bukanlah from vision to faith. Bukanlah from evidence to faith. Tapi iman yang kita letakkan bahwa Tuhan tidak mungkin berdusta kepada kita orang-orang percaya. Maka saya mau tutup PA kita malam ini. Paulus menyimpulkan Roma 1 ayat 17 dikatakan orang benar itu hidupnya oleh iman. Ya. Dari awal dia masuk diselamatkan karena iman. Dijalani dengan iman. Bahkan diakhiri dengan pengharapan iman. Maka Bapak Ibu, PA kita malam ini bukan hanya soal kita memahami teks ini. Saya ingin Bapak Ibu bangga. Saya ingin Bapak Ibu percaya. Saya ingin Bapak Ibu rejoice gitu, bersuka cita. Karena Bapak Ibu adalah orang yang dikaruniakan dan saya juga orang yang dikaruniai oleh Tuhan iman. Dengan iman itu kita masuk dalam jalan keselamatan. Dengan iman itu kita jalani hidup kita walaupun penuh kesulitan dan tantangan. Dengan iman ini kita akan mengakhiri hidup kita memandang kepada pengharapan akan kemuliaan. Kiranya Tuhan menolong kita sekalian Bapak Ibu dan memberkati kita semua. Baik, masih ada waktu saudara-saudara sampai pukul 8. Betul ya Pak Andreas ya, ini betul sampai pukul 8 ya. Silakan kalau ada Bapak Ibu yang ingin bertanya, ya, ingin bertanya, silakan menulis pada kolom chat, ya, silakan saudara-saudara pada kolom komen. Apakah ada Bapak Ibu? Oke, Pak Andreas ya. Berarti yang mempertahankan iman kita adalah Kristus. Lalu apa peran kita supaya kita bisa hidup benar? Pak, kita sudah diselamatkan. Karena kita beriman. Tapi iman kita kepada Kristus itu pun dikerjakan oleh Allah. Seperti yang tadi kita pelajari. Dikerjakan oleh Allah. Nah, kalau Bapak baca di dalam surat Filipi, ya, mari ya, saya ajak kita buka deh, saudara-saudara ya. Filipi, tadi ya, kalau kita baca Filipi pasal 2, Filipi pasal 2,
Ya. Kita baca ayat yang ke-12, ayat yang ke-13. Pak Andreas silakan buka Filipi pasal 2, ayat 12 dan ayat 13. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kata Paulus, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Nah, kalau Bapak baca ayat itu dikatakan work out. Work out your salvation. Ya. Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Ayat 13. Ini yang tadi kita baca. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Pak Andreas, di sini ada dua istilah yang memakai kata kerjakan. Ya. Yang pertama adalah di dalam ayat 12, tetaplah kerjakan keselamatanmu. Satu lagi di dalam ayat 13, Allah mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan. Nah, apa bedanya istilah kerjakan yang pertama dan istilah kerjakan yang kedua? Istilah kerjakan yang kedua, ya, itu yang tadi saya singgung. Bahwa kita, keinginan atau kemauan kita untuk percaya itu dikerjakan oleh Allah sampai membuat kita percaya. Nah, setelah kita menjadi orang percaya, maka Paulus bilang, tetap karena itu, tetaplah work out. Jadi, mengerjakan di sini, di bagian ayat 12, bukanlah mengerjakan untuk memperoleh. Kita sudah memperoleh keselamatan itu, tetapi sekarang work out. Kerjakanlah keselamatan itu dengan takut dan gentar. Nah, itu peran kita. Artinya, sebagai orang yang sudah diselamatkan, kita harus work out ya. Jadi menunjukkan atau membuat keselamatan kita itu terlihat gitu. Membuat keselamatan kita itu bisa dibuktikan, work out. Gitu. Kita sudah mendapat dan sekarang hiduplah sebagai orang Kristen yang benar-benar Kristen. Gitu. Hiduplah sebagai orang benar yang betul-betul benar. Kalau kerja yang benar, kalau berumah tangga yang benar, kalau bercakap-cakap juga yang benar, itu kan work out. Work out our salvation gitu. Sebagai orang Kristen. Jadi kerjakan bagian kita untuk mengerjakan keselamatan, bukan untuk memperoleh keselamatan. Bagian kita adalah apa yang sudah kita terima, sekarang kita working out. Gitu. Kita buat itu menjadi terlihat, menjadi nyata lewat hidup kita. Itu peran kita. Kira-kira itu jawabannya, Pak Andreas. Silakan, adakah di antara Bapak Ibu yang ingin bertanya kembali? Silakan menulis di dalam kolom chat. Apakah masih ada, Bapak Ibu? Silakan Bapak Ibu menulis di kolom chat apabila Bapak Ibu ingin bertanya. Oke. Apakah masih ada? Kita masih punya waktu 9 menit. Kalau masih ada. Ya. Tidak ada? Baik. Baik, Bapak Ibu. Bapak Ibu senang sekali bisa sharing firman Tuhan kepada Bapak Ibu sekalian pada malam ini ya. Khususnya bagi Bapak Ibu yang saat ini mungkin terdampak ya. Kita semua sebetulnya terdampak di dalam masa-masa COVID ini, saudara-saudara. Bukan hanya tentang orang-orang yang sakit atau orang-orang yang meninggal, tetapi mungkin juga terdampak secara ekonomi, terdampak
dalam kehidupan finansial, pada begitu banyak dampaknya yang sangat serius, saudara-saudara. Tapi mari kita praktekkan apa yang firman Tuhan katakan malam hari ini. Bahwa iman itu bukan soal pintu masuk kita kepada keselamatan. Tapi iman adalah, kalau saya boleh sebut itu seperti penopang, yang menopang kita di sepanjang perjalanan hidup kita di dunia yang penuh dengan pergumulan ini. Jadi, yakinlah dan percayalah bahwa apapun yang terjadi, tidak ada yang dapat memisahkan Bapak, Ibu, dan saya dari kasih Kristus. Biarlah iman Paulus itu juga menjadi iman kita sekalian kepada Allah kita yang setia itu. Mari Bapak Ibu, kita bersama-sama tutup kelas PA kita pada malam hari ini. Saya akan, ada satu di pernyataannya. Pernyataannya berarti dari Ibu Mustika. Berarti iman adalah semata-mata anugerah Allah. Yes Bu, 100. Ya. Iman bukan usaha manusia. Ada orang bilang begini, kan kalau aku nggak mau percaya, aku kan nggak akan jadi orang yang diselamatkan. Berarti kan saya diselamatkan itu karena keputusan saya. Keliru betul. Baca Filipi pasal 2 ayat 13. Kemauan untuk percaya sekalipun, itu adalah pekerjaan Allah. Bukan karena inisiatif atau kemauan manusia. Baik. Sekali lagi, apakah masih ada Bapak Ibu? Tidak ada ya? Oke. Baik Bapak Ibu, terima kasih ya untuk kebersamaan kita malam hari ini. Semoga Bapak Ibu di Surabaya tetap rajin belajar firman Tuhan. Ya, sekalipun kita sekarang di kota yang berbeda, tapi mari kita sama-sama tetap rajin untuk belajar dari firman Tuhan. Mari kita satukan hati kita di dalam doa, Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur karena malam ini kami boleh memeriksa firman Tuhan dan memahami satu teks yang mungkin tidak mudah untuk kami pahami, tetapi kami bersyukur ada kesempatan untuk kami boleh studi, untuk kami boleh PA, dan kami menjadi terang apa yang dimaksud dengan orang benar hidup karena iman atau oleh iman. Kami menghayati itu Bapa, bahwa diri kami sebagai orang yang dibenarkan oleh Allah, kami dibenarkan pertama-tama oleh iman. Dan kami berjalan dalam perjalanan kami sebagai orang Kristen di dunia yang penuh pergumulan ini pun dengan iman. Dan bahkan kami akan mengakhiri hidup kami dan melihat dengan mata iman semua pengharapan yang Tuhan janjikan kepada orang-orang percaya. Maka kami menjadi orang-orang yang amat beruntung Tuhan, karena kami boleh diselamatkan. Kami menjadi orang-orang yang begitu berbahagia karena kami sungguh-sungguh sudah dibenarkan oleh iman kepada Allah di dalam Kristus Yesus. Terima kasih Bapa. Kami berdoa biarlah kiranya firman ini bukan hanya mengisi kepala pengetahuan kami, tetapi kami berdoa biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan yang terus berbicara kepada setiap jemaat-Mu yang hari ini sedang bergumul dengan hebat menghadapi hidup di dunia ini, menghadapi masa pandemi dan akibat-akibatnya. Kami mohon Tuhan yang kiranya memampukan kami berjalan dengan iman, melangkah dengan iman, dengan percaya apapun yang terjadi di dalam hidup kami, tidak ada yang dapat memisahkan kami dari kasih Kristus. Terima kasih, terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu. Tuhan memberkati. Sampai kita ketemu lagi saudara-saudara.